Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sekarang kita udah masuk ke pertemuan yang kelima. Sebelumnya saya mohon maaf untuk kelas sebelumnya itu di hari Senin saya melakukan Zoom meeting untuk kita bisa berdiskusi mengenai materi yang kelima. Hanya saja di hari ini karena kampus atau prodi sedang mengadakan akreditasi internal, jadi saya atau diskusinya kita lanjutkan atau kita adakan di forum diskusi, dan untuk penjelasan materinya saya berikan video. Oke, hari ini atau materi yang kelima untuk kelas B dan E eh, adalah mengenai protein dan enzim. Nah, sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendengar atau sudah mempelajari mengenai protein ya, atau enzim. Nah, jadi protein atau enzim ini seperti yang kalian sudah belajar di reaksi metabolisme, dia terbentuk atau dia termasuk ke dalam metabolit primer ya. Ini merupakan makromolekul yang mengandung nitrogen ya dengan bobot molekul antara 5.000 ya sampai kurang lebih itu sekitar 900.000 gitu ya, yang merupakan unsur seluler utama. Jadi kalau misalnya di dalam sel, kalau kalian mengulang lagi seperti di membran sel ya, penyusunnya apa? Protein. Ribosom penyusunnya apa? Protein. Bahkan protein ini juga dibentuk di dalam salah satu unsur penyusunnya dibentuk di dalam inti sel. Nah, jadi sekitar atau 50% berat kering dari sel tumbuhan ataupun hewan itu sumbernya atau terdiri atau mengandung protein. Nah, ini mungkin jawabannya ada di slide selanjutnya. Jadi perbedaan walaupun dibentuk di jalur yang sama, ya kalau kalian lihat dari struktur sel sendiri kan sel tumbuhan dengan sel hewan itu berbeda. Nah, berarti ada kemungkinan asam amino atau protein ya atau metabolit primer maupun sekunder yang dihasilkan ya, baik itu dari sel hewan atau dari tumbuhan itu berbeda. Nah, bedanya adalah karena tumbuhan itu dia punya dinding sel, ya. Nah, jadi dinding sel itu kan dia lumayan tebal. Nah, sehingga dinding sel inilah yang memiliki sifat untuk melumatkan makanan, ya. Dia punya serat nih yang kita kenal dengan fiber. Nah, kemudian dia kaya akan vitamin dan mineral, iya, karena dia memiliki reaksi anabolisme dan katabolismenya yang di mana ada reaksi reversibel ya, fotosintesis, respirasi gitu ya, sehingga metabolit yang dihasilkan terutama metabolit sekunder itu cukup banyak di tumbuhan. Nah, sedangkan di hewan ya, nah eee, yang yang membuat, sebenarnya hewan itu penting atau tidak penting, karena proteinnya juga, lumayan banyak, hanya saja karena hewan tidak punya dinding sel, dia tidak punya komponen untuk serat ya, kemudian dia karena banyak mengandung lemak, karena sintesis lemak dan proteinnya cukup tinggi, nah sehingga banyak lemak jenuh ya, kemudian kalorinya tinggi ya, kemudian terjadi pembentukan kolesterol gitu di dalam tubuh ya. Gitu. Kemudian, nah ini perbedaannya ya, protein merupakan komponen sel ya, protein hewani, kemudian kalau nabati disimpan dalam bentuk butiran butiran aleuron. Nah, kemudian hewan itu sulit diisolasi, sedangkan kalau dari tumbuhan dia mudah diisolasi ya. Oke, ini kita lanjut. Nah, jadi setiap kegiatan atau ilmu yang kita pelajari, kita harus
melihat pedomannya di mana, nih di Al-Quran ini udah ada loh. Bahkan di Al-Quran itu sudah menerangkan bahwa, makanan apa sih yang kita pilih ya, yang bisa kita konsumsi gitu ya. Nah di ayat ini ya di Quran surah Al-Baqarah ayat 173, nah di sini kita, diwajibkan untuk mencari dan menggunakan bahan yang halal. Nah, bahan yang halal itu yang, tidak hanya istilahnya memenuhi syariat, tapi juga bagus untuk tubuh kita. Ya, bagaimana di sini terangkan kalau sebaiknya ya kita makan daging binatang itu yang ketika disembelih itu menyebut nama Allah. Kenapa? Karena ya kita lahir ya, bahkan, kita 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 karena kan istilahnya di sini kita, mmm, apa ya, membinasakan sesuatu ya, membinasakan suatu makhluk hidup. Nah, tujuannya apa? Untuk demi kelangsungan hidup manusia. Nah, jadi ada baiknya pada saat kita, melakukan apapun segala tindakan kita gitu ya. Nah, itu kalau bisa kita selalu mengingat Allah ya. Jadi pada saat kita menyembelih pun ya, kita menyebut nama Allah. Jadi, mmm apa, jadi sebisa mungkin setiap kehidupan, setiap apapun yang kita pelajari, apapun yang kita lakukan, selalu mengingat Allah, terutama dalam melakukan, atau, membinasakan atau membunuh sesuatu yang memang digunakan untuk, kelangsungan hidup manusia, ya, gitu. Kemudian, eee, yang kedua adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang di mana selain, menyebut nama Allah ya, kita juga tidak boleh mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi, daging ya dari hewan yang tercekik, terpukul ya, yang ditanduk ya, ya sebisa mungkin yang memang, kita menginginkan dan kita lakukan sendiri gitu, dengan menyebut nama Allah ya, gitu. Jadi, di sini sudah diterangkan bagaimana tata cara ya biar 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 apa ya, biar sama-sama, saling menghargai gitu ya. Jadi, sebisa mungkin kita dianjurkan untuk mencari, dan menggunakan bahan yang halal dan sesuai dengan syariat. Oke, kemudian, masuk lagi ke perbedaan protein dan peptida. Nah, jadi protein ya, protein ini, mmm, dia terdiri dari senyawa asam amino, ya, kalau misal kalian lihat karbohidrat yang pertemuan ketiga, ya, kenapa saya kasih resumenya itu hasilnya adalah apa, asam amino, banyak sekali asam amino. Nah, asam amino ini dipakai untuk apa, untuk menghasilkan atau mensintesis atau membentuk protein dan peptida. Nah, bedanya apa, kalau peptida, dia terdiri dari asam amino yang lebih sedikit, ya, kurang dari 50 asam amino, sedangkan protein ya, protein itu terdiri dari banyak sekali asam amino, bisa ratusan atau bahkan ribuan. Nah, dari apa ya, kalau misalnya kalau kalian belajar di karbohidrat, antara karbohidrat yang satu dengan yang lainnya itu ada yang namanya ikatan glikosida, ya kan, yang menghubungkan. Nah, sedangkan protein dinamakan ikatan peptida. Kenapa? Antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain, ya. Nah, jadi protein itu merupakan suatu, metabolit ya, metabolit utama atau metabolit primer ya, yang, terdiri dari ya asam amino yang memiliki ikatan polipeptida atau ikatan peptida ya. Jadi protein ini merupakan senyawa polipeptida yang memiliki ikatan peptida yang terdiri dari asam amino gitu ya. Nah, ini beberapa asam amino, makanya di sini saya memberikan tugas ya, dan saya memberikan tugas untuk mempelajari dulu asam amino itu apa ya, yang mana asam amino esensial, yang mana asam amino non esensial gitu ya. Nah, ini juga, harus, kalian pelajari lebih dulu, kalian harus tahu dulu ya sebelum, masuk ke bagaimana sih, protein itu, terbentuk gitu ya. Kemudian protein itu apa saja sih? Nah, kalian harus belajar dulu mengenai asam amino.
Fungsi dari peptida, karena dia merupakan, bagian dari protein, tapi dia belum belum menjadi protein, dia hanya, memberikan, apa ya, memberikan suatu ikatan ya antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain sehingga, semakin berkumpul ya semakin mengikat dan membentuk protein, jadi dia kegunaannya adalah sebagai pertahanan hidup. Kemudian dia juga bisa sebagai pengikat logam dan merupakan komponen koenzim A. Jadi kalau misalnya kalian, baca ya, mengenai enzim atau protein ya, ada ditemukan istilah-istilah seperti apa itu koenzim, kemudian apa itu kofaktor, kemudian apa itu apoenzim. Nah, itu bisa kalian cari sendiri karena kalau misalnya kalian hanya belajar di slide, kalian tidak menemukan karena di slide itu hanya, membahas poin-poinnya, jadi saya hanya memberitahu poin-poinnya dan hubungannya ini dengan, senyawa bahan alam. Apa sih hubungannya, kenapa sih, protein ini, juga bisa merupakan, atau dibentuk atau bisa membentuk, atau bisa didapatkan dari bahan alam atau tidak, gitu, ya. Nah, jadi mengenai istilah-istilah dari protein ya, silahkan kalian cari jika memang ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan di forum ya, bagian pertanyaan dan diskusi. Kemudian fungsi protein ya yang pertama contohnya adalah enzim ya. Enzim itu merupakan bagian protein tapi atau merupakan jenis protein yang dinamakan katalitik. Kenapa? Karena dia sebagai katalisator, membantu reaksi. Ya, kalau misalkan kalian lihat katalisator listrik ya, dia adalah mempercepat atau membantu mengalirkan listrik misalnya. Nah, sama seperti di protein ya sama seperti tubuh manusia. Nah, jadi enzim ini dia membantu reaksi metabolisme. Dia tidak ikut berperan di dalamnya, tapi dia membantu, ya, membantu mempercepat reaksi. Kemudian fungsinya adalah sebagai pertahanan, ya, antibodi, ya, kemudian reseptor atau mengikat obat. Karena yang mengikat obat itu adalah protein-protein yang ada di membran sel ya, gitu. Kemudian merupakan komponen-komponen struktural ya seperti kulit, tanduk, rambut ya, protein membran sel, dinding sel, ribosom dan lain-lain. Kemudian sebagai protein transport contohnya apa? Contohnya yang ada pada hemoglobin ya, yang ada di dalam darah ya, itu merupakan komponennya salah satunya adalah protein. Kemudian protein kontraktil ya yang ada di otot seperti aktin dan miosin. Kemudian protein cadangan seperti yang ada pada umbi dan protein pengatur hormon. Jadi hormon tuh keluar misalnya untuk mengontrol pengeluaran hormon ya itu diatur oleh protein. Nah, ini beberapa contoh ya fungsi, kemudian dan jenisnya. Nah, jadi misalnya contohnya bentuk perlindungan ya, yang berperan apa? Antibodi protein penggumpal, contohnya apa? Imunoglobulin, trombin, fibrinogen ya. Nah, ini yang mengatur sistem, atau protein yang berperan dalam sistem imun untuk apa? Untuk perlindungan ya, gitu. Kemudian, mmm, eee struktur, ya, protein struktural, contohnya apa? Kolagen, ya, eee eee, apa, elastin, keratin, ya. Nah, eee, ini merupakan, jadi di tubuh pun ya, sebagai untuk perlindungan pun, bahkan bagian di luar tubuh pun mengandung protein. Jadi protein itu ada di mana-mana ya, karena merupakan, salah satu atau penyusun atau, yang terkandung dalam sel. Nah, kalau kalian kalau ini saya sedikit mereview di biologi sel ya, bagaimana protein itu bisa terbentuk lewat apa? Lewat atau kalau kalian lihat di sini ya, di sini ada untayan DNA dari mana? Dari kromatin. Kalau kalian lihat kromatin itu ada di mana? Di inti sel. Ya, kromatin itu lalu dibawa keluar inti sel ya, melewati RE. Nah, di RE itu juga dia sedikit ya diproduksi ya untuk atau mensintesis protein dan paling banyaknya ada di mana? Ada di ribosom ya. Kalau kalian lihat yang bintik-bintik yang ada di
ribosom itu merupakan protein hasil sintesis yang ada di ribosom. Dari mana? Dari asam amino, ya. DNA ini ya dibawa ya, kemudian diuntai menjadi asam amino, kemudian di asam aminonya mengalami ikatan peptida sehingga menjadi protein ya. Dari mana? Dari asam amino bebas ini ya, gitu. Oke. Nah, kemudian kalau di tanaman ya, kalau misalnya di sel manusia dan sel hewan, sintesis protein itu hanya terjadi di ribosom. Namun di tanaman ya tidak hanya di ribosom ya, tetapi di mana? Di kromoplas atau kloroplas, sorry. Nah, di kloroplas ini atau pada saat terjadinya proses fotosintesis ya, sebenarnya tidak hanya karbohidrat saja yang terbentuk. Memang utamanya adalah karbohidrat. Tetapi ya produk sampingan dari proses fotosintesis ini ya, karena senyawa penyusunnya sama ya, CO2 dan H2O, begitu dia berikatan dengan NH3 dia akan membentuk asam amino. Nah, sehingga asam amino inilah yang akan membentuk protein ya. Jadi protein ini juga bisa dibentuk atau juga bisa terbentuk di kloroplas pada saat melakukan fotosintesis. Nah, kalau kalian sudah belajar mengenai reaksi kemarin ya, anabolisme dan katabolisme yang di pertemuan kedua ya, pembentukan metabolit sekunder itu bagaimana, pembentukan metabolit primer itu bagaimana. Nah, di sini saya mengulas sedikit ya. Nah, kalau misalnya eksergonik itu dia membutuhkan energi atau memerlukan energi. Nah, dia justru membutuhkan energi ya. Nah, sedangkan anabolisme atau energonik dia membebaskan energi. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, dari ini kan merupakan reaksi reversibel atau reaksi timbal balik atau reaksi putar. Jadi dia akan berlangsung seperti ini. Nah, di sini ada 3 senyawa ya, 3 senyawa yang sangat berperan penting dalam 2 proses ini, yaitu CO2, H2O dan NH3. Yang di mana ketiga senyawa ini ya merupakan cikal bakal atau komponen utama dalam pembentukan protein dan enzim. Ya, lewat mana? Lewat jalur ini. Ya, anabolisme dan katabolisme lewat proses apa? Metabolisme sel. Nah, jadi ini sangat berhubungan ya pada saat kalian belajar mengenai metabolisme sel ya, anabolisme dan katabolisme. Ternyata dari reaksi itulah banyak sekali terbentuk komponen tidak hanya metabolit sekunder tetapi metabolit primer ya. Gitu. Nah, ini ada 4 tingkatan struktur protein ya. Yang pertama adalah primer. Nah, primer ini dia merupakan yang paling sederhana ya. Nah, ikatan antara gugus alfa amino ya atau alfa asam amino dengan gugus alfa karboksil ya, di sini yang ini karboksilnya. Kalau kalian lihat kalau kalian sudah belajar di kimia organik, karboksilat itu seperti apa strukturnya ya. Nah, inilah yang dinamakan ikatan peptida. Nah, ini merupakan peptida istilahnya peptida yang pertama. Nah, atau biasa dikenal dengan protein primer itu adalah peptida. Nah, lalu kemudian peptida yang satu dengan peptida yang lain saling berikatan menggunakan ikatan peptida sehingga dibentuklah protein sekunder ya, yang dimana tidak hanya ikatan peptida tetapi terdapat juga ikatan hidrogen antara gugus CO ya atau keton dengan gugus NH ya di sepanjang tulang belakang polipeptida. Nah, di sini ada 2 struktur. Ada yang namanya alpha helix yang seperti yang di atas ini, kemudian beta pleat ya. Nah, beta pleat ini yang ada di konformasinya seperti di bawah ini ya. Jadi kayak zigzag. Kalau ini kan kayak melingkar bulat ya alpha helix, kalau ini seperti zigzag. Nah, kemudian yang ketiga adalah tersier ya, lapisannya itu tumpang tindih ya, polanya, strukturnya. Jadi ini lebih kompleks dibandingkan primer dan sekunder, yang dimana ini merupakan terdiri dari bisa 3 atau lebih ya peptida, sorry. Nah, membentuk suatu senyawa polipeptida atau dikenal dengan protein tersier. Nah, ini merupakan formasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antara struktur sekunder. Jadi ini ada, kalau ini strukturnya, kemudian ini yang alpha helix-nya ya. Jadi ini penggabungan
ya. Penggabungan bisa dari sekunder primer atau sekunder gitu ya. Jadi ikatannya itu ada 4, hidrogen, ionik, kovalen, dan hidrofobik. Kemudian yang kuartener, ya kuartener ini dia lebih kompleks lagi, ya dia banyak sekali pita atau alpha helixnya. Nah, ini merupakan atau dikenal dengan protein multimerik. Nah, jadi protein tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, dan 4 subunit dikenal dengan protein tetramerik. Nah, ini pembagian protein berdasarkan fungsinya, ya mungkin sebagian sudah ada di slide yang sebelumnya. Jadi katalisator apa, kontraksi apa, struktural apa, ya. Kemudian komponen protein sederhana, nanti di sini kalian bisa belajar lebih jelas ya apa itu albumin, apa itu globulin ya. Ini pendeteksiannya bagaimana. Nah, ini kalian bisa belajar di biokimia. Jadi di sini hanya dibahas sedikit atau diperkenalkan sedikit ini loh. Protein sederhana itu terdiri dari apa-apa saja komponennya ya. Gitu. Ya, ada glutein, prolamin, skleroprotein. Nah, dari komponen-komponen ini yang biasanya dijadikan sediaan atau biasanya dijadikan sediaan kosmetik atau serum ya. Nah, itu menggunakan bahan utamanya adalah protein-protein seperti ini. Kemudian protein majemuk. Nah, ini protein majemuk ini dia tidak hanya terdiri dari protein. Kenapa dia dikatakan protein majemuk? Karena dia berikatan dengan gugus atau senyawa yang lainnya. Contohnya apa? Glukosa. Seperti ada di mana? Ada di membran sel. Ya, contohnya glikoprotein. Kemudian protein yang berikatan dengan asam lemak. Contohnya apa? Fosfoprotein. Kemudian protein yang bisa memberikan warna seperti ada di darah, ya itu adalah kromoprotein. Nah, ini merupakan komponen dari protein majemuk ya yang dimana memiliki tugas masing-masing di dalam sel. Nah, kemudian kita masuk ke dalam enzim. Ya, enzim merupakan biomolekul yang berfungsi sebagai katalis. Jadi enzim ini merupakan protein, ya. Sebagian besar enzim dia merupakan protein, tapi tidak semua protein itu merupakan enzim. Ya, karena enzim ini merupakan protein katalitik atau protein yang bisa menghantarkan atau mempercepat laju reaksi pada proses metabolisme di dalam sel atau di dalam tubuh. Nah, reaksi yang dikatalis oleh enzim ya, molekul awalnya, awal mula molekulnya itu disebut dengan substrat. Kemudian hasil akhirnya itu disebut dengan produk. Nah, reaksinya bagaimana? Nah, seperti kalian ketahui pada saat kita mengkonsumsi sesuatu makanan, entah itu obat ya. Nah, untuk bisa masuk ke dalam sel, ada satpamnya di depan nih, ada enzimnya yang atau ada protein yang bersifat untuk dia cocok nggak ini masuk ke dalam sel. Makanya dia interaksinya adalah lock and key ya, gembok dan kunci istilahnya. Dia harus pas, bentuknya itu harus pas, tidak boleh tidak boleh beda sedikit pun. Jadi kalau misalnya pun kita memasukkan suatu zat atau memasukkan suatu senyawa pada saat di dalam tubuh kita itu tidak punya reseptornya, ya dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Begitu juga dengan obat. Nah, kenapa selulosa itu dia tidak bisa diserap? Karena di tubuh kita itu tidak punya enzim yang bisa mencerna selulosa. Makanya dia keluarnya pun walaupun warnanya berubah ya di feses, dia tetap seratnya itu dia akan bentuknya seperti tetap serat. Makanya dia digunakan atau bagus untuk melancarkan pencernaan gitu. Tapi dia bisa diserap nggak masuk ke dalam sel? Tidak bisa karena di tubuh itu tidak punya enzim yang bisa mencerna selulosa. Seperti itu ya. Oke, kemudian, nah ini untuk bisa menjadi produk ya, jadi si substratnya ini banyak sekali yang jalurnya ya, ada yang berikatan dengan enzim yang satu, kemudian lanjut lagi enzim yang kedua sehingga sampai didapatkanlah produk akhir. Jadi enzim ini juga dia selain membantu merikatan, dia membantu merubah bentuk ya untuk bisa apa? Untuk bisa diterima di dalam sel, untuk bisa dicerna. Pada saat dia masuk ke dalam sel ya, masuk ke dalam sel tapi tidak dapat dicerna ya. Nah, dia akan si lisosom ini datang ya, dia akan mengeluarkan nanti ya. Makanya di si lisosom ini kalau kalian lihat di biologi sel dia punya sifat atau dia boleh bertindak sebagai apa? Untuk mengeluarkan atau memasukkan bahan atau makanan ya dari dan keluar sel ya, eksogenis dan endogenis kalau nggak salah ya gitu.
Jadi proses keluar masuk atau proses pencernaan di dalam sel itu dilakukan oleh lisosom. Nah, untuk bisa masuk ke dalam lisosom apa? Harus dalam bentuk final product ini yang dibentuk oleh enzim, ya, gitu. Secara garis besarnya seperti itu. Kemudian yang merupakan sifat-sifat enzim ya, selain dia sebagai biokatalisator, dia juga rentan terhadap suhu ya atau termolabil. Jadi dia mudah rusak pada saat atau suhunya itu lebih dari 60 derajat Celcius. Kemudian dia hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit saja, ya dia sudah bisa berperan atau memang sudah bisa membantu suatu reaksi ya walaupun hanya dalam jumlah yang sedikit. Kemudian bekerjanya itu ada di dalam sel ya dan juga ada di luar sel. Ya, contohnya apa kalau di luar sel? Amilase dan maltase ya seperti ada di mulut dan di lambung untuk mencerna apa pati atau karbohidrat. Kemudian bekerjanya spesifik ya, bekerjanya mengkatalis cuma satu arah, bukan reversibel. Dia tidak bisa membalikan lagi antara produk ke substrat, hanya bisa membantu reaksi dari substrat ke produk. Nah, enzim ini dia nggak bisa bekerja kalau tidak ada kofaktor ya atau zat non protein. Apa saja kofaktor itu kalian bisa cari di internet ya, banyak sekali zat-zat ion-ion atau senyawa yang lain yang bisa bertindak sebagai kofaktor dan itu ada di dalam sel. Nah, kemudian enzim ini pembagiannya ada protein sederhana dan konjugasi. Kalau sederhana terdiri dari molekul protein, kalau konjugasi itu dari molekul bukan protein dan protein yang dimana terdiri dari ada apoenzim, prostetik, ya, koenzim, kofaktor. Nah, ini silahkan kalian cari hubungannya apa, ya. Artinya apa, contohnya apa sih kofaktor itu, ya, atau koenzim itu. Kalau koenzim dia dari senyawa organik, kalau kofaktor dia senyawa anorganik, biasanya ion-ion, ya. Oke, kemudian klasifikasi. Nah, ini klasifikasi yang sudah saya buat, tapi saya tidak memasukkan apa itu contohnya, contoh prosesnya apa. Itu tugasnya itu kalian bisa cari sendiri. Ya. Nah, jadi enzim itu penggolongannya atau klasifikasinya itu karena banyak sekali enzim yang terlibat di dalam tubuh, apalagi ada enzim yang di luar sel dan di dalam sel. Nah, ini saya mengkelompokkan berdasarkan yang biasa kita jumpai atau berdasarkan strukturnya, ya, struktur penyusunnya. Jadi ada 3 kelompok besar yaitu oksidase dan reduktase, kemudian desmolase dan hidrolase. Nah, hidrolase ini merupakan golongan enzim yang paling banyak. Kenapa? Karena dia dibagi lagi menjadi 3 yaitu karbohidrase, ya, kemudian esterase dan proteinase. Dan ini juga ada bagian-bagian lagi ya, karbohidrase seperti amilase, maltase, sukrase. Nah, ini berhubungan dengan karbohidrat. Ya, kemudian proteinase berhubungan dengan protein, gugus protein ya. Jadi ini berdasarkan gugus fungsinya ya. Kemudian nanti kalian bisa cari lipase itu ada di mana sih ya. Kemudian amilase itu ada di mana, maltase ada di mana, ini bisa kalian cari sendiri ya pengertian. Kemudian, nah ini yang perlu saya perkenalkan sedikit. Jadi pada saat kita belajar mengenai tanaman atau metabolit sekunder, ya yang kita tahu itu yang berperan sebagai antioksidan apa? Flavonoid, tanin, ya itu yang palingnya senyawa fenolat. Nah ternyata di enzim itu juga memiliki sifat antioksidan dan ini biasanya ditemukan bisa atau ditemukan di dalam tubuh secara alami. Jadi pada saat tubuh ya mau itu tanaman, mau itu hewan, mau itu manusia, pada saat dikenakan suatu radikal bebas ya atau dikenal dengan ROS ya. Kepanjangan ROS itu apa? Silahkan cari. Mekanismenya banyak sekali di bahan-bahan atau materi di internet. Ya pada saat tubuh itu dikenakan atau tubuh itu kontak dengan senyawa radikal bebas, nah secara alami tubuh itu akan memberikan enzim untuk apa? Untuk perlindungan diri, untuk memecah si ROS itu ya untuk dapat dikeluarkan oleh tubuh atau menjadi zat yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Nah, di tumbuhan juga punya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau meneliti mengenai enzim-enzim antioksidan, jadi enzim antioksidan itu jalurnya dia berbeda dengan
metabolit sekunder seperti tanin, seperti flavonoid. Kenapa? Karena metabolit sekunder itu dia dihasilkan dari reaksi eksergonik. Nah, sedangkan enzim antioksidan dia dari apa? Dari reaksi endergonik tadi ya, yang lewat 3 molekul utama yang ada di slide sebelumnya. Nah, ini saya mengambil contoh 3 contoh enzim, sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi yang paling sering temukan atau yang paling sering di dipelajari ya, itu adalah, yang pertama itu adalah superoksida dismutase atau SOD. Nah, jadi SOD ini dia memecah ya atau mereduksi radikal anion superoksida ya menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Nah, terus apakah berhenti di hidrogen peroksida? Tidak. Nanti hidrogen peroksida ini akan dipecah lagi melalui enzim yang lain nanti setelah ini ya. Nah, jadi yang pertama ada di garda terdepan, makanya dia biasanya ada di luar sel membran atau menempel pada membran sel. Ya, dia ada merupakan enzim atau garda terdepan yang begitu kontak dengan senyawa radikal bebas, dia akan mengubah ya menjadi senyawa yang lain. Nah, kemudian aktivasinya tergantung pada kofaktor logam Cu, Fe, Zn, dan Mn. Nah, biasanya ini ditemukannya juga berbeda-beda. Kalau Cu, ya, CuSOD ditemukan di sitosol. Kemudian Mn ditemukan di mana? Di mitokondria. Ya, dan peroksisom. Kemudian FeSOD ditemukan atau berikatan dengan kloroplas dan isi SOD ditemukan pada cairan ekstrasel mamalia. Ya, jadi memang dia ini selalu ada di bagian terdepan ya untuk yang atau bagian yang pertama yang kontak dengan si radikal bebas. Nah, kemudian setelah dipecah dari enzim SOD tadi, nah, si H2O2 itu ya kemudian dipecah lagi oleh katalase ya, menghasilkan apa? Air dan oksigen. Jadi istilahnya si radikal bebas itu dia akan dipecah lagi menjadi oksigen dan air. Nah, yang di mana ini merupakan komponen yang biasa atau ada di dalam sel ya, yang di mana nanti oksigennya diubah menjadi ATP, bukan diubah, digunakan untuk membantu mensintesis ATP, ya kemudian H2O, ya entah itu nanti dikeluarkan diekskresikan melewati urin atau digunakan sebagai cairan yang ada di dalam sel. Nah, jadi ini kalau tubuh itu pada saat berfungsi dengan baik, enzim-enzim ini juga akan berfungsi dengan baik. Nah, biasanya semakin bertambahnya umur, produksi enzim-enzim ini semakin menurun. Makanya kita butuh antioksidan tambahan ya dari buah-buahan atau dari sayuran ya untuk apa? Untuk bisa membantu memecah senyawa radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh gitu. Ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah glutathione peroksidase. Nah, glutathione ini dia juga memecah H2O2 yang dipecah dari SOD tadi menjadi senyawa organik ya, senyawa organik yang bisa diterima oleh tubuh atau mungkin bisa nanti dikeluarkan dari dalam tubuh atau dalam sel. Nah, glutathione ini kalau misalnya kalian lihat dia fungsinya adalah untuk meremajaan sel. Jadi makanya biasanya kalau sediaan kosmetik glutathione ini yang biasa suka dipakai. Kenapa? Karena dia merupakan enzim yang dapat mempercepat proses regenerasi sel. Nah, jadi jumlahnya juga cukup banyak. Tapi ya kembali lagi seiring berjalannya usia, ya bertambahnya usia, nah enzim-enzim ini juga produksinya menurun. Jadi makanya sering banyak atau suka banyak sediaan kosmetik yang mengandung glutathione gitu. Ya, karena mengandung enzim yang dapat melakukan peremajaan sel dengan cepat gitu. Ya, kemudian ini beberapa jenis tanaman yang mengandung protein ya memang biasanya banyaknya terdapat di kacang-kacangan ya seperti jadi kacang-kacangan itu tidak hanya mengandung asam lemak yang biasa kita lihat ya yang biasa kita tahu ya, atau di pertemuan sebelumnya, tapi dia juga banyak mengandung asam amino yang dapat membentuk protein ya. Nah, ini dari kacang ya, kacang kacang beans ya. Itu kemudian ini pemanfaatan enzim di bidang farmasi ya. Ada sumber nabati, sumber hewani dan dari mikroba ya.
Nah, yang pertama, contoh enzim dari tumbuhan yang pertama adalah papain. Asalnya itu adalah getah buah pepaya. Jadi mengandung enzim proteolitik peptidase ya yang digunakan untuk apa? Mengkoagulasi kasein susu, kemudian enzim amilolitik, enzim dengan aktivitas lemah terhadap lemak ya digunakan untuk melunakkan daging. Penggunaan lain sebagai bahan pada pembersih lensa kontak. Jadi dia itu papain ini ya juga dia bagus untuk biasanya apa, pencernaan. Makanya kalau misalnya ya kalau mau, lancar BAB-nya makan pepaya ya, karena dia ada enzim ya, enzim yang, tidak hanya apa ya, dia tidak hanya mengkoagulasi ya, tetapi dia juga, dapat membantu atau, memperbaiki ya, sifat motilitas, usus ya, gitu. Kemudian ada bromelain, ya bromelain ini, kegunaannya hampir mirip dengan, pepaya, ya. Nah, cuman, enzim bromelain ini dia memiliki efektivitas, antiinflamasi atau anti radang yang cukup tinggi. Jadi, dia bagus untuk meregenerasi sel atau pemulihan sel yang rusak akibat luka, ya, dan juga dia digunakan untuk menggunakan daging. Kemudian, kalau dari hewan ya, ada enzim yang dinamakan tripsin, di mana didapatkan dari kelenjar pankreas, sapi jantan, ya. Jadi tripsin ini sifatnya stabil ya, namun cepat rusak dalam bentuk larutan. Penyimpanannya apa? Penyimpanannya harus di tempat tertutup rapat dan terhindar dari panas langsung. Kemudian ini ya contohnya apa, ini banyak sekali sediaan tripsin ya, merupakan enzim proteolitik. Nah, digunakan untuk pembersih luka yang diberikan dengan sediaan aerosol. Ya, bagus untuk meregenerasi sel atau untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Kemudian enzim dari mikroba ya, dari bakteri Bacillus subtilis. Nah, ini biasanya enzim ini yang biasa yang bagus itu kenapa? Dari dia ada di dinding selnya. Ya, dinding selnya. Kenapa? Karena kandungan dari dinding sel bakteri, terutama bakteri Bacillus ini, ya, dia banyak sekali enzim-enzim ya yang bisa membantu untuk terutama di usus ya, untuk membantu pergerakan motilitas usus. Nah, jadi makanya bakteri yang bagus itu bakteri Subtilis ini yang memiliki efektivitas itu adalah enzim yang terkandung di dalamnya. Nah, sepertinya cukup sekian ya yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya jelaskan mengenai materi, di pertemuan yang kelima ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di forum ya. Semoga ilmunya bermanfaat, semoga materinya berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.